Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membahas mengenai analisis perbedaan sampul skripsi pada 5 universitas. Saya di sini akan menjelaskan penulisan sampul skripsi dengan baik secara umum. Cara penulisan sampul skripsi secara umum yang pertama, margin sampul harus sama dengan margin penulisan isi. Yang kedua, nomor daftar ditulis pada header sebelah kanan. Yang ketiga, semua teks, logo harus di tengah atau di center, kecuali nomor daftar. Yang keempat, judul ditulis dengan huruf kapital semua, dicetak tebal dan tanpa singkatan. Jika menggunakan subjudul, maka huruf awal setiap sub ditulis menggunakan huruf kapital kecuali kata sambung. Saya akan melanjutkan penulisan sampul skripsi yang benar secara umum. Yang kelima, maksud penulisan karya tulis ditulis di bawah judul atau subjudul dengan penggunaan huruf kapital sesuai AYD dan tidak dicetak dengan huruf tebal. Dan keenam, logo perguruan tinggi dibuat sama persis, baik bentuk maupun warnanya. Ukuran logo di antara 3 cm sampai 4 cm. Yang ketujuh, nama penulisan diikuti NIM menggunakan huruf tebal dan kapital. Kata oleh bisa ditambahkan sebelum nama penulis tanpa tanda titik dua. Yang kedelapan, nama jurusan, fakultas, atau sekolah pasca sarjana dan universitas dicetak tebal. Yang kesembilan, tahun ditulis tepat di bawah nama universitas. Yang kesepuluh, jika ada aturan bahwa huruf teks jilid dilapisi aluminium foil, maka untuk logo usahakan tetap dicetak sama persis dengan logo perguruan tinggi. Saya akan menjelaskan mengenai analisis saya mengenai sampul skripsi Universitas Semarang. Yang pertama itu terdapat judul skripsi. Judul tersebut ditulis secara lengkap, jelas, dan padat dengan huruf kapital. Yang kedua ada lambang yang berwarna. Yang ketiga ada tujuan penyusunan skripsi. Tujuan penyusunan skripsi itu ditulis di setiap huruf kapital di bagian awal kalimat. Setelah itu ada juga identitas dari penyusunan skripsi. Identitas terdiri dari nama penyusun dan juga NIM penyusun. Setelah identitas terdapat identitas universitas. Tersebut ada identitas universitas setelah nama penulis dan juga ditulis dengan huruf tebal dan kapital. Dari semua Universitas Negeri Semarang serentak membuat sampul tersebut berwarna kuning. Jadi Universitas Semarang itu serentak untuk semua universitas, untuk semua prodi adalah warna kuning untuk sampul skripsinya. Di sini saya akan menjelaskan sampul skripsi Universitas Islam Sultan Agung atau yang sering disebut dengan Unisulap. Yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian dibuat secara singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang akan diteliti, sehingga tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Judul penelitian ditulis menggunakan huruf kapital dengan ukuran spasi antar kata 1,5 dan jenis font yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Yang kedua, maksud atau tujuan skripsi. Maksud atau tujuan skripsi ditulis setelah judul penelitian. Maksud atau tujuan penelitian skripsi tersebut ditulis dengan ukuran huruf spasi antar kata 1,5 dan jenis font yang digunakan Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Yang ketiga yaitu lambang universitas. Lambang universitas diletakkan setelah tujuan skripsi. Lambang universitas dicantumkan sesuai dengan universitas tersebut dan lambang itu harus berwarna. Yang keempat, identitas penyusun skripsi. Identitas penyusun skripsi diletakkan setelah lambang universitas. Yang ditulis di dalam identitas penyusun skripsi yang pertama yaitu nama lengkap. Nama yang ditulis tanpa menggunakan gelar kesarjanaan. Nama lengkap ditulis menggunakan huruf kapital dengan jenis
font yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Yang kedua yaitu nomor induk mahasiswa atau yang disebut NIM. Nomor yang digunakan yaitu nomor yang dikeluarkan oleh universitas. Jenis font yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Yang kelima yaitu identitas universitas. Identitas universitas diletakkan setelah identitas penyusunan skripsi. Identitas universitas ini ditulis menggunakan huruf kapital dan bold dengan jenis font yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Yang keenam yaitu ketentuan warna sampul skripsi. Ketentuan warna sampul skripsi di Universitas Islam Sultan Agung untuk Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi menggunakan warna sampul yang berwarna merah muda. Saya akan menjelaskan analisis dari sampul skripsi Universitas Diponegoro. Yang pertama, dari judul penelitian, ditulis di bagian awal atau atas sampul skripsi. Ditulis singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang akan diteliti. Menggunakan huruf kapital dan jenis huruf Times New Roman dan huruf tebal atau bold. Dan ada penjelasan menggunakan bahasa Inggris harus di italic atau dibuat miring dengan ukuran huruf 12. Kedua, tujuan penulisan skripsi atau tujuan penyusunan skripsi ditulis di bagian ketiga setelah lambang universitas. Maksud penyusunan skripsi dalam program studi ini biasanya dituliskan untuk menyelesaikan program sarjana atau S1. Huruf kecil, Times New Roman, jarak antar kalimat dibuat 1,15 agar dapat dibaca dengan jelas karena huruf menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, lambang universitas diletakkan di bagian kedua setelah judul skripsi. Lambang sesuai dengan universitas. Yang keempat, identitas penyusun skripsi ditulis di bagian keempat setelah tujuan penyusunan skripsi. Terdiri dari nama, NIM, dan jenis Times New Roman. Tidak boleh disingkat, tidak boleh menyatakan gelar. Tinggi antar kalimat dibuat 1,15. Yang kelima, identitas perkuliahan ditulis di bagian kelima, terdiri dari nama fakultas, nama universitas, kota universitas, tahun dibuatnya skripsi. Yang terakhir, ketentuan warna sampul skripsi. Tidak ada ketentuan warna sampul skripsi pada Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perbedaan pada sampul skripsi di Universitas Teguh Bang Unisbang Semarang. Pada bagian pertama terdapat judul penelitian, ditulis di bagian awal atau atas sampul skripsi. Kemudian judul ditulis dengan singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang sedang diteliti. Menggunakan huruf kapital dan capital H word serta jarak tinggi antar kalimat dibuat rapat. Kemudian bagian kedua terdapat tujuan penyusunan skripsi, ditulis di bagian kedua setelah judul skripsi. Kemudian tujuan penyusunan skripsi diajukan atau ditujukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi akhir dengan gelar sarjana ekonomi. Kemudian jarak antar kalimat dibuat lebih tinggi sehingga terdapat ruang atau jarak antara kalimat di atasnya. Seperti contoh pada sampul skripsi tersebut. Contoh kalimat. Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna menyelesaikan studi akhir dan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Teguh Bang Semarang. Kemudian pada bagian ketiga terdapat lambang universitas. Diletakkan di bagian ketiga setelah tujuan skripsi. Lambang sesuai dengan universitas dengan ketentuan ukuran 4 cm x 30 x 3,55 cm dan dibuat berwarna. Kemudian yang keempat, terdapat identitas penyusun skripsi, ditulis setelah lambang universitas, terdiri dari nama penyusun skripsi, nomor induk mahasiswa, dan program studi. Ditulis menggunakan huruf kapital H word, tidak boleh disingkat, tidak menyatakan gelar apapun, dan tinggi antar kalimat dibuat lebih tinggi sehingga terdapat jarak antara kalimat di atasnya. Kemudian pada bagian kelima, terdapat identitas universitas, ditulis di bagian akhir atau bawah sampul skripsi. Terdiri dari nama fakultas, nama universitas lengkap tidak disingkat, kota universitas, dan tahun skripsi tersebut dibuat. Kemudian ditulis menggunakan huruf kapital dan jarak tinggi antar kalimat dibuat lebih tinggi. Kemudian terdapat ketentuan warna dasar sampul skripsi. Untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Manajemen berwarna biru muda.
Semua huruf pada sampul skripsi tersebut memiliki ukuran 12 dengan spasi 1,0 sampai 1,5 menggunakan jenis font Times New Roman bercetak tebal serta ukuran margin tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Terakhir, saya akan menjelaskan cover skripsi dari UNTAP Universitas 17 Agustus Semarang dengan judul penelitiannya itu di bagian awal jelas dan tidak disingkat dan menunjukkan masalah hasil penelitiannya. Semua tulisan cover memiliki ukuran 12 dan spasinya 1,5 dengan huruf Times New Roman. Pada cover skripsi itu tulisannya harus bold atau tebal dan terutama di bagian judul, nama penyusun, NPM, dan prodi fakultas. Terkecualinya di bagian tujuan skripsi itu tidak tebal. Dan tujuan penyusunan skripsi itu ditulis di bagian kedua setelah judul penelitian. Dengan tujuan untuk melengkapi syarat-syarat guna menyelesaikan pendidikan program sarjana pada fakultas. Dan kemudian itu ada lambang universitas berada di bagian tengah dan setelah tujuan penyusunan skripsi di bagian ketiga. Dan setelah itu ada identitas penyusun skripsi, itu berada di setelah lambang universitas, ditulis di bagian keempat, dan itu terdiri dari nama, NPM, dan hurufnya harus Times New Roman dan tebal. Setelah itu ada identitas perkuliahan ketentuan, ditulis di bagian akhir bawah sampul skripsi dengan menggunakan huruf tebal dan kapital, dan hurufnya harus Times New Roman. Dan untuk di UNTAP itu warna sampul skripsi itu berbeda-beda. Contohnya di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik itu biru dan Fakultas Hukum itu kuning kunyit. Dan itulah kesimpulan penulisan pada sampul skripsi secara umum memiliki aturan yang baku dan tetap berpedoman pada EYD. Pada masing-masing universitas mempunyai pedoman dan ciri khas tersendiri dalam penulisan sampul skripsi yang tentunya berpedoman EYD. Namun pada intinya universitas-universitas tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.